Jadi walaupun saya belum punya kuburan di Amerika ini, ya saya meninggal ya sudah, gegap gempita. Lalu mereka akan merayakan terus syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat Tama, mari kita simak video gempita Pendeta Saifuddin Ibrahim setelah mendapatkan suaka politik, lalu menuturkan dan mengakui tidak akan pulang lagi ke tanah air, sehingga mempersiapkan untuk biaya penguburannya bila mati di Amerika. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Saya nggak nyangka begitu hebatnya perasaan saya sekarang ini. Jadi walaupun saya belum punya kuburan di Amerika ini, ya saya meninggal ya sudah, itu mobil saya bisa jual saja untuk pelayanan dan untuk penguburan saya. Silahkan mobil jual untuk biaya penguburan saya, ujar si bulukus suntur ini. Kenapa sampai titip pesan jual mobil? Karena biaya penguburan yang mahal. Kami gambarkan bisa jadi penguburannya seperti ini. Nah sahabat Tama, kira-kira seperti ini penguburan si Lato-Lato bila mati di Amerika. Dengan diiringi nyanyi-nyanyi seperti paduan suara, ditambah syair lagu bahagia sehingga goyang-goyang. Ambil saja apa yang saya miliki, termasuk ini jas baru. Jas ini baru kemarin dapat dari anak rohani juga. Loh, kenapa malah nyuruh diambil jasnya? Bukannya bila Udin Lato mati harus pakai jas, pakai sepatu, pakai celana, pakai kacamata. Janganlah Din, jangan diberikan. Bagaimana nanti kamu dalam peti bila tidak pakai jas? Kamu tereliminasi, tidak diakui, nanti nyasar lo Din. Anak rohani itu muncul satu persatu, keberanian mereka. Karena saya sudah dapat suaka politik, itu membuat mereka mengundang saya. Undang Presiden Murtadin Indonesia. Undang itu Imam besar Murtadin bangsa Indonesia. Aduh. Wow, hebatlah Udin Lato-Lato setelah dapat suaka politik. Kini ada yang mengangkat sebagai Presiden Murtadin dan diangkat sebagai imam besar. Hebat Din, hebat. Nah silahkan, siapa yang mau mengikuti jejak Udin Latoy-Latoy? Ayo siapa? Udin bulukus suntur ini luar biasa. Dari modal menista, menghina, mencaci, memaki, merendahkan agama lain sehingga merendahkan pemerintah. Tetapi kini Udin Latoy-Latoy diangkat jadi Presiden Murtadin, luar biasa. Tentu Udin Latoy bahagia walau melepas tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tidak peduli meninggalkan anak dan istri, tak apalah, yang penting bisa diangkat jadi Presiden Murtadin, supaya banyak yang muji-muji, walau jauh dari keluarga bahkan anak tak diurusnya, biarinlah. Asal diri sendiri bahagia, cari cara biar istri terlepas, maka difitnah abis-abisan biar tidak ada tuntutan. Prinsipnya yang penting dirinya tidak salah di mata orang dan selalu dipandang jujur, agar donasi senantiasa menyertai. Wow, luar biasa. Gegap gempita, lalu mereka akan merayakan terus syukuran. Pendeta Saifuddin Ibrahim mendapat suaka politik dari Presiden Biden. Nanti akan diserahkan khusus surat itu. Terima kasih mereka kepada saya, bukan terima kasih kepada Tuhan. Wow, Udin Latoy sepertinya sebentar lagi akan mengakui dirinya adalah Tuhan. Buktinya dengan tawa bahagia mengatakan mereka berterima kasih kepada saya bukan kepada Tuhan.
Bisa jadi Udin Latoy melihat Aditya Nugrahanto jadi Tuhan Yesus yang nyamar datang ke muka bumi, malah Tuhan kini telah berumah tangga dengan Ibu Fei Hamdani yang lagi mengandung anak Tuhan. Bisa jadi Udin Latoy ingin seperti Aditya, mantap. Senang karena saya dapat ini. Lawyer saya, orang-orang penting di sekitar saya undang juga. Ada hamba Tuhan yang mimpi kemudian mengalihkan saya ke California. Dia menyiapkan rumah untuk saya, ya, menyiapkan tempat tinggal untuk saya katanya, tanpa bayar katanya. Wah, ngeri juga itu. Ya, biarin sajalah. Sampai begitunya gegap gempita mereka. Ada hamba Tuhan, ya tentu saja saya akan undang semuanya di dalam Mangayu Bagyo, karena Saifuddin Ibrahim mendapatkan suaka politik di negeri ini. Luar biasa sahabat, ternyata gegap gempita sumringah yang luar biasa. Kini umat Kristen di Amerika dan di Indonesia menyambut kebahagiaan yang tiada taranya sehingga gegap gempita atas diberinya suaka politik untuk Udin Lato, menurut pengakuan Udin Lato secara gamblang. Sehingga semua menyambut hangat sampai termimpi-mimpi oleh pengikutnya. Kebahagiaan itu sehingga berlangsung syukuran di mana-mana katanya. Di sini kita jadi banyak pertanyaan, kenapa Udin Lato disambut hangat sehingga gegap gempita di saat mendapat suaka politik? Tentu kita semua berasumsi juga berpendapat, karena Udin Lato bisa dipakai alat untuk menyerang dan merendahkan agama Islam, dan merendahkan pemerintah Indonesia. Inilah yang terjadi, maka umat Kristen tentunya bahagia sehingga menggelar syukuran di mana-mana. Luar biasa, ternyata orang yang berani menista, menghina, bahkan merendahkan martabat hukum yang berlaku di Indonesia, ternyata sangat diagung-agungkan. Ada apa ini semua? Nah, dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang luar biasa itu, katanya kepada dalam firman, baik sekali perbuatanmu itu. Wah, sekarang dengan suaka politik saya berkuasa atas 280 juta Indonesia. Dan saya tidak perlu lagi pergi ke negeri yang telah menista saya dengan undang-undang dan hukum lato-lato, karena mereka lebih memuliakan mayat daripada orang hidup. Mereka mendoakan mayat supaya bangkit hidup kembali. Ya tetap aja, nggak perlu didoakan, nggak perlu didoakan orang yang sudah mati. Doa Yesus yang masih hidup sampai sekarang masih hidup. Quran surat keempat ayat 158. Dia naik ke langit, terbang hidup-hidup, terbang ke langit. Inilah goblok dan kebotolan si Udin Lato. Ajaran Islam dihina, tapi di saat untuk membenarkan Tuhannya mengambil dari ayat suci Al-Quran. Memang wong gendeng Udin ini, bener gelo si Udin mah. Sebuah pertanyaan yang bikin membagongkan. Udin tadi mengatakan hanya doa Yesus yang sampai saat ini hidup. Nah, Udin, bukannya Yesus itu Tuhan? Lalu Tuhanmu itu berdoa kepada siapa? Emang ada berapa sih Din Tuhanmu? Ucapanmu bila didengar oleh kaum yang seiman dengan kami, tentu kamu bahan ketawaan yang ngakak. Kak, masa ada Tuhan berdoa entah pada siapa? Ada Tuhan hidup lagi berdoa entah pada Tuhan yang mana lagi? Lama-lama si Udin ngaku Tuhan, langsung si Udin bikin pernyataan Yesus berdoa padaku. Wak, kacau mas bro, gawat coy. Baik sahabat, cukup sampai di sini dulu jumpa kita. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.